Tes tes 1 2 3. Oke, sebuah film terbaru dan seru menceritakan tentang orang-orang yang memiliki kekuatan super yang wow banget sih. Ada yang bisa lari cepat, awet muda, bahkan ada yang bisa merekayasa sistem kasino atau bandar judi, sampai-sampai bandar judi gampang banget dibuat rungkan. Jauhi judi, hindari judi. Judi itu bikin belangsak, percayalah. Oke, kelamaan banget intro. Skuy Brad, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama cara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Kisah dimulai dengan seseorang yang lagi sekarat tengah menjalani pemeriksaan di mana orang itu telah mendonorkan semua organ dalam kepada setiap orang yang membutuhkan. Tapi seketika semua dokter dibuat tercengang karena melihat jasad si pasien tiba-tiba hancur lebur menjadi lebu. Lebu. Menjadi debu. Aduh. Dan inilah High Five. Beberapa waktu kemudian kita dikenalkan dengan seorang siswi SMA bernama Wan Seo, anak dari seseorang bernama Jongmin. Saat itu Jongmin tengah menjemput Wan Seo dari rumah sakit karena sebelumnya Wan Seo yang mengidap penyakit jantung sempat mengalami koma. 오자마자 자리를 딱 잡았다. 이게 어색한 거거든. Tapi setelah seseorang misterius mentransplantasi jantung untuknya, seketika Wan Seo sembuh total dan bugar. Bahkan si dokter merasa aneh dan kebingungan hingga akhirnya Wan Seo pun diperbolehkan pulang. 병원에서 나쁜 친구도 사귄 거 아니고. 내가 친구가 어딨다고. Jongmin mengajak Wan Seo makan bersama di sebuah restoran sambil meluapkan kebahagiaan atas kesembuhan sang anak. Kini Jongmin menjadi sangat protektif pada Wan Seo sampai-sampai membeli alat pendeteksi detak jantung. Diketahui ternyata mendiang sang istri atau ibunya Wan Seo telah meninggal karena penyakit jantung. 엄마 이거 뭐야? Tapi saat menikmati hidangan, Jongmin mengomel karena melihat tangan Wan Seo bertato. Kayak logo Dagadu tuh tato. Wan Seo yang gak tahu apa-apa dan gak pernah mentato tubuh, menduga bahwa kemungkinan itu adalah efek samping dari operasi. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria tua bernama Yongchun yang disebut sebagai dewa dan memimpin sebuah sekte sesat tengah mengalami sekarat karena sebuah penyakit mematikan. Lah, dewa sekarat. Tapi gak lama setelah mendapat donor pankreas, tiba-tiba Yongchun terbangun dari koma, bahkan sembuh total seakan gak pernah terjadi apa-apa. Hal yang sama terjadi seperti Wan Seo, di mana di pergelangan tangan Yongchun kini terdapat sebuah tato. Tentu hal itu membuat anak Yongchun bernama Chunhwa terheran-heran dengan kondisi sang ayah yang tiba-tiba sembuh. Dokter juga dibuat sangat gak percaya dengan keajaiban tersebut. Sementara itu Wan Seo saat ini lagi nemenin sang ayah melatih taekwondo, tapi dia mendapat larangan beraktivitas karena baru sembuh. Secara diam-diam Wan Seo menunjukkan sebuah teknik pada salah satu anak, tapi kemudian Wan Seo seolah gak percaya karena tendangannya sangatlah kuat sampai-sampai membuat samsak hancur dan terpental ke atap. Otomatis Jongmin yang mendengar suara keributan pun mempertanyakannya. Tapi dengan polos Wan Seo berkata bahwa itu dilakukan salah satu muridnya. Wan Seo mulai menyadari dan merasakan hal-hal aneh pada tubuh setelah proses operasi transplantasi jantung. Dia pun mencoba berlari menaiki sebuah tanjakan dan saat Wan Seo berlari, dia merasa senang bercampur bingung karena tiba-tiba mendapat kekuatan super bagaikan The Flash yang bisa berlari kencang. Gak cuma itu aja, dia juga bisa melompat tinggi. Wah, gila! Di keesokan hari saat Wan Seo akan mencoba lagi kemampuannya di tanjakan kemarin, ternyata dia lagi dibuntuti seorang pria. Saat si pria akan merekam aksinya, tiba-tiba Wan Seo menoleh dan si pria itu pun ketahuan.
Saat bertanya tanpa sengaja, Wan Seo melihat sebuah tato yang sama pada pergelangan tangan si pria itu. Mereka pun saling berkenalan di mana si pria yang bernama Jisung ini juga sama-sama memiliki kekuatan super setelah mendapat transplantasi paru-paru. Jisung menjelaskan bahwa paru-parunya bisa menyimpan udara dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Dia pun langsung menunjukkan kekuatan super dengan meniup ke arah seberang jalan hingga seketika apapun yang ada di sana terbang bagaikan terseret angin puting beliung. Di tengah rasa heran memiliki kekuatan super, Jisung menduga bahwa ada 4 orang lagi yang pasti memiliki kekuatan seperti mereka. Mengingat organ yang bisa ditransplantasi berjumlah 6 yaitu jantung, paru-paru, kornea, ginjal, hati, dan juga pankreas. Atas hal itu agar mendapat sebuah petunjuk, Jisung mengajak Wan Seo untuk mencari orang-orang tersebut. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang pria tampan, ya mirip saya lah dikit tapi bernama Gidong yang memiliki kekuatan mengendalikan teknologi hanya dengan jentikan jari. Dan ternyata sebelumnya Gidong telah mendapat transplantasi kornea mata. Tapi Gidong memanfaatkan kekuatan tersebut untuk hal-hal gila, mulai dari mengacaukan siaran televisi sampai-sampai memanipulasi mesin slot di kasino hingga mendapat jackpot secara terus-menerus. Karena itulah banyak bandar judi yang Gidong buat bangkrut hanya dalam sekejap. Mamam tah. Suatu hari Wan Seo dan Jisung tengah menghadiri sebuah perlombaan olahraga di halaman kota. Di sana tiba-tiba mereka dihampiri seorang ibu-ibu penjual Yakult. Di tengah rasa penasaran sambil berbincang, si ibu penjual Yakult bernama Son Yu ini mengungkapkan bahwa dia telah menerima transplantasi ginjal. 반대팔도. Tapi setelah Jisung memeriksa pergelangan tangan Son Yu, dia sama sekali gak melihat tato. Saat Son Yu berbalik, seketika mereka melihat sebuah tato. Tapi anehnya, tato itu terletak di atas. Aduh, agak kurang sopan lokasinya ya. Dari sana Wan Seo dan Jisung mengajak Son Yu berbincang lebih lanjut di sebuah kafe sambil ngopi-ngopi. Tapi karena Son Yu gak mengerti kekuatan apa yang dimaksud, akhirnya Jisung pun menunjukkan kekuatan miliknya. Meski begitu, Son Yu mengungkapkan bahwa dia sama sekali gak pernah merasakan hal aneh setelah transplantasi ginjal. Wan Seo dan Jisung pun kebingungan karena pada dasarnya orang yang memiliki tato setelah transplantasi harusnya memiliki kekuatan super. Gak lama tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang gak lain dan gak bukan yaitu Gidong. Berkat kekuatan bagaikan hacker, Gidong dapat mengetahui semua latar belakang mereka hanya dengan menjentikan jari. Kemudian Gidong langsung mengenalkan diri dan berkata bahwa dia telah menerima transplantasi kornea. Di tengah obrolan Jisung malah cekcok dengan Gidong karena sikapnya yang agak pecicilan. Merasa sangat kesal, Jisung malah pergi gitu aja. Di sisi lain, Yongchun si pemimpin sekte sesat tengah mempersiapkan sebuah acara yang akan dihadiri para pengikutnya. Di waktu yang sama, dia dihampiri sang adik bernama Byung-chun yang diketahui sejak dulu ingin merebut tahta dari sang kakak. 오해하면 불쌍한 영혼 한 명이라도 더 구원할까? Terjadilah sebuah perdebatan menimbulkan kontak fisik dan secara mengejutkan saat Yongchun mencekik Byung-chun, jiwa dari Byung-chun seakan terhisap habis sampai mengalami penuaan ekstrim hingga akhirnya tewas. Menyadari punya kekuatan dapat menyerap jiwa bagaikan Samsung di Mortal Kombat. Anjir, kok di Mortal Kombat, ha? Sontak Yongchun mencoba kembali pada objek sebuah tanaman. Dan ternyata kekuatan tersebut perlahan membuat penuaan dirinya memudar. Di sisi yang berbeda, di sebuah perusahaan milik Yongchun tengah terjadi insiden kecelakaan kerja di mana seorang pegawai terjatuh dan mengalami patah tulang. Tapi di saat semua orang akan memanggil medis, seorang mandor bernama Yakson diam-diam mengobati si pegawai dengan sebuah kekuatan super yang dia miliki.
Diketahui bahwa sebelumnya Yakson telah menerima transplantasi hati dari si orang misterius dan merupakan orang terakhir sebagai penerima donor. Kekuatannya dapat menyembuhkan berbagai penyakit serta luka. Meski Yakson akan menerima rasa sakit itu, tapi semua itu bisa dinetralkan hanya dengan meminum air mineral. Di sebuah taman, Jisung dan Wanseon yang lagi menikmati Yakult Teteh Sonyu tiba-tiba mendapat sebuah pesan grup yang dibuat secara mendadak oleh Gidong. Saat ini Gidong tengah diinterogasi karena telah ketahuan meretas sebuah mesin kasino sampai bandar rugi besar. Atas hal itu Gidong pun meminta Wanseo dan para konco agar segera datang ke sana. Setibanya di sana, meskipun sempat meminta baik-baik agar Gidong dilepaskan, tapi para preman kasino yang ngotot malah berupaya melakukan perlawanan. Belum sempat menyerang, Jisung bersin dan membuat para preman berterbangan hingga mereka pun segera kabur. Si preman yang kesal langsung meminta para antek-anteknya agar mengejar mereka. Gak lama datanglah sekelompok orang yang dikirim Yongchun dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Meskipun hanya menaiki gerobak Yakult, tapi berkat kekuatan Wanseo, musuh dibuat sangat kewalahan dan terheran-heran terlihat mobilnya kalah cepat dengan kemampuan berlari dari Wanseo. Di tengah aksi kejar-kejaran yang epik, tiba-tiba Wanseo dihubungi sang ayah, membuatnya kehilangan fokus dan terpisah dengan teman-temannya. Wanseo pun segera mengerahkan seluruh kemampuan dan berhasil mengambil kembali kemudi. Para preman dan anak buah Yongchun gak menyerah hingga Jisun menggunakan kekuatan menembaki mereka dengan botol Yakult yang dijadikan peluru. Setelah berhasil lolos, tiba-tiba Wanseo lengah saat berada di tikungan dan kemudian... Pada malam hari, setelah situasi benar-benar aman, mereka memutuskan pulang. Tapi lagi dan lagi, Jisung kembali berdebat dengan Gidong. Jisung beranggapan bahwa setelah adanya Gidong, mereka selalu mendapat masalah. Gidong yang kesal seketika menggunakan kekuatannya untuk membuka semua aib dan privasi Jisung. Mereka pun saling menggunakan kekuatan untuk bertengkar hingga tanpa sengaja mesin Yakult yang ditiup Jisung mengenai Sonyu. Meskipun gak terluka, tapi hal itu membuat perpecahan di antara mereka dan akhirnya saling meninggalkan. Beberapa saat kemudian, Jongmin mendapati Wanseo tengah menangis di samping sebuah samsak yang rusak. Jongmin yang dari tadi mencari Wanseo langsung memarahi Wanseo dan terjadilah pertikaian kecil di antara mereka. Wanseo mengungkapkan bahwa setelah koma 1 tahun, dia jadi sulit mendapatkan teman, dan sikap sang ayah yang overprotektif seolah membuat jantungnya sakit lagi. Jongmin terdiam melihat anaknya menangis dan pergi sambil melemparkan sebuah smartwatch pendeteksi detak jantung. Tapi tanpa disadari, jam tangan itu menancap kuat pada dinding. Di tempat lain, sekelompok orang yang tadi mengejar Wanseo and the Gang tengah menunjukkan sebuah rekaman aksi itu pada Chunhua dan seorang dokter bernama Song. Chunhua pun akan meneliti dan akan terus mencari informasi tentang Wanseo beserta yang lain. Pada keesokan hari, Jisung tengah menemui Wanseo di sebuah taman untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Dia sangat menyesal karena kini pertemanan mereka malah terpecah. 약간까지는 아니고 약간 똘마니 스타일? Tapi Wanseo yang telah mendapat info dari Gidong berkata bahwa dia telah menemukan orang kelima. Jisung pun berencana akan memperbaiki hubungan kembali bersama yang lain. 거기 가서 아저씨가 직접 해요. Gak lama akhirnya mereka kembali berkumpul di dekat perusahaan tempat Yakson bekerja. Tapi setelah beberapa jam menunggu, Wanseo masih gak kunjung mendapat balasan pesan. Merasa bosan menunggu ketidakpastian, Sonyu berkata bahwa dia ingin pulang. Terlebih Sonyu masih belum menemukan apa kekuatannya.
나도 안 해. 진짜 싫은데. Wan Seo berusaha meyakinkan dan akan terus membantu sampai Son Yu menemukan kekuatannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah perusahaan tersebut dan tanpa pikir panjang, mereka pun segera ke sana. 근데 여기 아까 왔던 데 아니에요? Yakson dibuat terkejut karena kembali terjadi insiden di mana ledakan tadi disebabkan oleh kebocoran pipa gas. Kini seorang pegawai terjebak dalam ruangan dan di tengah kepanikan, Yakson dikejutkan dengan kedatangan Wan Seo dan tiba-tiba dengan sangat gege, Wan Seo dapat menghancurkan pintu hanya dengan sekali tendangan. Melihat aksi di luar nalar, Yakson gak begitu terkejut karena dia sadar bahwa mereka juga memiliki kekuatan super. Tapi saat akan menyelamatkan si korban, lagi dan lagi Jisung kembali bertengkar dengan Gidong. Di tengah perdebatan, seketika Son Yu marah dan meminta agar segera menolong si korban. Secara mengejutkan, perintah itu langsung dipatuhi tanpa protes dan akhirnya si korban bisa terselamatkan. Wan Seo dan yang lain dibuat terkejut melihat kemampuan Yakson karena berhasil menyelamatkan si korban. Walaupun, Yakson harus menerima efek samping dari kekuatan tersebut. Yakson meminta agar dibawakan air hingga Son Yu langsung memerintahkan Gidong agar segera membawakan air. Hal gak diduga terjadi di mana kekuatan Son Yu muncul tanpa sengaja saat mereka saling berpegangan. Ternyata kekuatan Son Yu merupakan penyatu dari semua kekuatan dan juga sebagai penyembuh. Oh gitu. Gak lama kemudian seluruh ruangan bergemuruh disertai suara alarm emergensi hingga mereka pun langsung ngabret menyelamatkan diri. Tapi di tengah pelarian Son Yu teringat bahwa Gidong belum kembali semenjak mengambil air. Mereka pun segera kembali untuk mencarinya. Akhirnya Gidong berhasil ditemukan oleh Jisung, tapi dikarenakan kondisi ruangan terpenuhi gas dan hampir kehabisan nafas, Jisung langsung memberinya sedikit nafas buatan. Lah, 기존의 그 기저질환 고치는 거는 됐다 안 됐다 하고요. beberapa saat kemudian mereka mengajak Yakson berkumpul di kafe langganan untuk makan bersama. Di sana Son Yu terpikir bahwa mereka harus menggunakan nama-nama samaran layaknya superhero. 뭔 이름을 줘요 또? 왜 외국 영화 보면 히어로들 Meskipun semua setuju dengan pendapat Son Yu, tapi nama-nama yang digunakan agak kocak-kocak gimana gitu. Wan Seo sebagai Nine Girl, Jisung sebagai Tanky Boy karena kekuatan menyimpan udara pada paru-paru, Gidong sebagai Bluetooth Man karena kekuatannya mirip teknologi wireless, Son Yu sebagai Fresh Woman karena awet muda dan kolot kalapa, dan Yakson sebagai Battery Man karena harus dicas oleh air setelah menggunakan kekuatan. 한 번 더! Pada keesokan hari, Yakson yang berada di kantor tengah menaiki lift bersama Yongchun. Tapi saat ngobrol tanpa sengaja, Yongchun melihat sebuah tato di lengan Yakson. Dengan rasa penasaran, Yongchun kembali memastikan dan bertanya-tanya. 간 받았습니다. 이식 받고 뭐 달라진 게 있나? Merasa curiga dengan pertanyaan Yongchun yang to the point karena mengetahui bahwa Yakson telah menerima transplantasi hati, Yakson berpura-pura gak paham dan gak tahu dengan apa yang ditanyakan. 젊어지는데 간만한 게 없지. Pada malam hari, Yakson tiba-tiba dibius hingga pingsan dan langsung dibawa menuju laboratorium perusahaan. 다행이다. 저 세신제장 친주에서 허야 손님이다. Dari semua pemilik kekuatan super, tentu Yongchun merupakan sang pemilik kekuatan super yang jahat, di mana tentu rencana penculikan Yakson adalah untuk diambil kekuatannya. Tapi saat Yongchun akan menyerap jiwa Yakson, anehnya kekuatan itu gak berfungsi. Merasa ada yang janggal, dia pun mencoba pada salah satu dokter atau ilmuwan dan ternyata berhasil. Menyadari kekuatannya gak bisa berfungsi pada sesama pemilik kekuatan super, Yongchun meminta agar melakukan operasi untuk mengambil sebagian hati Yakson.
Tapi Chunhua yang ternyata gak menginginkan sang ayah menjadi dewa segera mengerahkan beberapa anak buah agar menangkap para pemilik kekuatan super untuk disembunyikan dari Yongchun. Duh, padahal mah gak usah ditangkap, diajak kerja sama aja, apa susahnya sih? Ah, dasar film. Sementara itu Wan Seo yang belum tertangkap tengah berhadapan dengan para anak buah Chunhua, tapi karena Jongmin gak sengaja melintas, alhasil mau gak mau Wan Seo harus menyembunyikan kekuatannya. Dengan sangat pede, Jongmin langsung bersiap untuk melawan dan aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Wow! Wan Seo menyadari bahwa sang ayah gak akan bisa menghabisi mereka dan secara diam-diam membantu sang ayah seolah aksi itu merupakan perbuatan Jongmin. Meski merasa heran dengan apa yang terjadi, tapi Jongmin malah menikmati pertarungan. Hingga akhirnya para anak buah Chunhua itu pun berhasil dipukul mundur. Di sisi lain, Chunhua tengah mengunjungi Yongchun tapi malah dikejutkan dengan adanya seorang pria muda di ruangan tersebut. Betapa kagetnya lagi Chunhua setelah si pria muda itu mengaku bahwa dia adalah Yongchun. Ternyata operasi itu berhasil menghilangkan penuaan dan Yongchun kembali muda dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, Yongchun yang lagi mandi merasakan pusing hebat lalu seolah bisa melihat dimensi lain. Dia pun langsung memasuki dimensi tersebut, tapi Yongchun melihat sosok bayangan yang menyerap kekuatannya. Merasa panik, dia pun langsung memukul bayangan itu dan berhasil keluar dari dimensi tersebut. Dari sana Yongchun pergi menuju ruangan bawah tanah karena curiga bahwa Chunhua telah merencanakan sesuatu. Tentu semua anak buah Chunhua yang gak mengenal sosok asli di balik pria muda ini, malah petang-tang peteng-teng hingga bernasib malang menjadi bahan percobaan kekuatan. Sementara itu Jisung, Gidong, dan juga Son Yu kini tengah dikurung di sebuah ruangan dengan pengamanan terhadap masing-masing kekuatan mereka. Gidong yang gak menyerah begitu aja, dia pun berusaha membuka pintu dengan jentikan jari kaki. Tapi setelah berhasil membuka pintu, sialnya Gidong malah ketahuan dan dia pun langsung dibawa menuju ruang operasi. Gidong berusaha menyempatkan untuk membuka kurungan temannya dan juga mengirim pesan serta lokasi pada Wan Seo. Setibanya di ruang operasi, Yongchun langsung memerintahkan para dokter agar bisa segera melakukan penukaran kornea mata dengan Gidong. Setelah operasi selesai, kini Yongchun bisa memiliki kekuatan yang sama seperti Gidong. 한쪽만 있어서 그런. 야, 재밌다, 신기하다. Di sisi lain, saat Wan Seo akan pergi menyelamatkan semua temannya, dia sempat dihadang sang ayah karena merasa khawatir, tapi pada akhirnya mereka pun memutuskan pergi bersama-sama. Beberapa saat kemudian, Yongchun mengadakan sebuah acara sekte sesat dan dihadiri banyak orang. Di tengah acara berlangsung, semua orang terdiam saat melihat seseorang yang sebelumnya disebut dewa adalah kakek tua, sedangkan yang muncul saat ini masih muda, ganteng lagi. Melihat orang-orang gak percaya, seketika Yongchun menunjukkan kekuatan pada semua orang. Mulai dari terbang menghancurkan dinding sampai menyembuhkan orang-orang sakit. Atas keajaiban tersebut, akhirnya Yongchun mulai disembah dan diakui sebagai dewa baru. Di waktu yang sama, Wan Seo dan Jongmin udah tiba di sana menyusuri setiap ruangan. Sampailah pada suatu ruangan di mana Wan Seo mendapati Yongchun lagi turun dari sebuah kursi. Yongchun segera menghampiri, tapi saat akan berjabat tangan dengan Jongmin, Wan Seo menyadari bahwa orang ini merupakan orang yang telah merebut semua kekuatan para teman-temannya dan kemudian melihat kemampuan Wan Seo, Jongmin dibuat melongo dan akibat tendangan tersebut tangan Yongchun harus patah. Tapi karena memiliki kekuatan dari Yakson, hanya dengan meminum air dia pun bisa sembuh hanya dalam hitungan detik.
Di waktu yang tepat, Sonyu dan Jisung tiba di ruangan itu dan langsung menghampiri mereka. Wanseo berkata bahwa pria di depan mereka saat ini adalah orang yang mencuri sebagian kekuatan Gidong dan juga Yakson. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, Jongmin malah nekat berniat menyerang Yongchun. Tapi beruntung Wanseo segera bertindak cepat untuk menyelamatkan sang ayah yang terpental. Tentu Wanseo merasa sangat kesal hingga duel maut yang sangat epik pun gak bisa dihindarkan. Dalam aksi baku hantam bagaikan anime, ternyata keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Saat Yongchun lagi babacot, Jisung langsung meniupnya sampai terlempar. Kemudian saat Yongchun akan mencoba meminum aqua untuk memulihkan diri, Jisung segera meniup semua botol dan dia pun langsung disentil sampai pingsan. Menyadari Sonyu adalah penyatu kekuatan, sontak Yongchun mencoba mencuri kekuatan mereka melalui tato Sonyu. Tapi karena energi terlalu kuat, Yongchun malah dibuat terpental. Akhirnya Gidong dan Yakson tiba di sana dan dengan cepat mereka pun segera berpegangan tangan untuk memulihkan energi. Kemudian aksi duel maut antara Wanseo dan Yongchun pun kembali terjadi. Meskipun memberi cukup perlawanan, Wanseo harus dibuat kewalahan, bahkan sampai dibuat pingsan. Yongchun segera meminta Sonyu agar mentransferkan kekuatan mereka. Tapi ternyata Sonyu menjebak Yongchun dan berhasil menyerap setengah kekuatannya dan diberikan pada Wanseo. Atas hal itu, Wanseo semakin kuat dan langsung menghajar Yongchun habis-habisan, bahkan skala kekuatan terlihat berbanding jauh karena Wanseo dapat dengan mudah mengalahkan Yongchun. Beberapa saat kemudian, dikarenakan bangunan dan sistem kelistrikan akan hancur, Gidong meminta agar mentransfer kekuatan padanya dan dia akan mencoba mengendalikan sistem kelistrikan. Tapi saat Gidong akan mengembalikan kekuatan, tiba-tiba Yongchun kembali muncul tepat saat proses transfer kekuatan dilakukan. Di tengah kondisi menegangkan, Wanseo memanggil sang ayah dan tiba-tiba dengan sekali tendangan, Yongchun terpental tepat ke sebuah kursi sampai membuatnya kembali ke wujud asli. Yongchun pun dikembalikan ke acara persembahan tadi, membuat semua orang di sana terkejut melihat sang dewa yang mereka sembah kembali ke wujud aki-aki peot dan sama sekali gak berdaya. Tapi mereka masih bingung karena Jongmin memiliki kekuatan. Diketahui bahwa sebenarnya selama ini Jongmin telah menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura gak tahu. Bahkan Jongmin merupakan penerima transplantasi organ pertama sekaligus pemilik kekuatan pertama. Dan tentu dia telah memiliki kekuatan super sebelum Wanseo dan para konco mendapat kekuatan super. Oh, begitu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke Brad, karena saya juga merupakan pemilik kekuatan super, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur dan semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.